Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Satra Ulfa Putri Nadi. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Islam Indonesia dari Prodi Manajemen Angkatan 2021. Pada kesempatan siang hari ini, saya telah mengundang salah satu narasumber saya, yang dimana nanti kita akan membicarakan mengenai apa sih itu Human Capital Management dan bagaimana sih pandangan narasumber saya ini mengenai generasi Z yang bekerja di lingkungan pekerjaan saat ini. Nah, sebelum kita berbincang lebih lanjut lagi, saya beri kesempatan dulu kepada narasumber saya ini untuk memperkenalkan dirinya. Bisa menyebutkan nama, sekarang sedang berkuliah di mana nih, terus pengalamannya bisa disebutkan apa saja, terus nantinya setelah lulus kuliah nih mbaknya mau kerja di industri apa gitu. Oke, perkenalkan, nama saya Dia Karunia. Saat ini saya sedang berkuliah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Prodi Ilmu Pemerintahan semester 6. Saya pernah berpengalaman bekerja di bidang F&B. Saya bekerja di penjualan roti kurang lebih selama 1 tahun. Masih di industri yang sama, saya bekerja di toko penjualan jus dan buah kurang lebih setengah tahun. Selain itu, di bidang yang berbeda, saya bekerja pada penjualan refill parfum di tempat yang cukup terkenal di Jogja, namun hanya bertahan 1 bulan. Untuk keinginan saya bekerja saat saya sudah lulus kuliah nanti, saya ingin bekerja di sektor pemerintahan. Nah, oke. Jadi Mbak Dia ya. Jadi Mbak Dia ini sudah memiliki berbagai pengalaman bekerja part-time nih. Nah, mulai dari industri F&B juga pernah ya Mbak ya, kayak di penjualan roti, terus sama penjualan jus dan buah tadi ya. Terus juga pernah di industri penjualan refill parfum juga ya. Nah, dengan pengalaman narasumber saya ini nantinya kita akan berbicara nih bagaimana sih human capital management yang ada di lingkungan pekerjaan saat ini, terus gimana sih generasi Z yang bekerja saat ini tuh seperti apa. Nah, selanjutnya saya akan menanyai beberapa pertanyaan nih kepada Mbak Dia mengenai 2 topik yang akan kita bahas lebih lanjut nih. Nah, topik yang pertama nih mengenai bagaimana sih persepsi Mbak Dia sendiri mengenai generasi Z di tempat kerja. Sekarang kan banyak nih orang-orang tuh pada bilang kalau generasi Z itu generasi yang lemah di tempat kerja, generasi yang gak mau kerja lah, terus males lah buat kerja, kayak gak mau effort gitu lah istilahnya. Nah, Mbak Dia sendiri tuh pernah gak sih dengar kalimat-kalimat kayak gitu, kata-kata kayak gitu? Pernah sih Mbak, kayak ya Gen Z ini pemalas lah, pengen enaknya aja. Kalau semua ngelamar kerja ya tanya-tanya yang enaknya aja kayak gitu. Ini juga ya Mbak yang mungkin kayak buat masuk kerja tuh pakai ordal lah gitu. Banyak kan ya sekarang. Nah, Mbak Dia sendiri tuh dengar kata-kata generasi yang lemah tuh gimana sih biasanya? Awal-awal sih saya dengarnya itu dari platform X ya Mbak, platform Twitter. Jadi kayak ada yang nge-tweet tentang, ada HRD kalau nggak salah itu nge-tweet tentang lemahnya generasi Z lah, ini. Terus akhirnya topik-topik tersebut banyak yang ikut membicarain sampai ke aplikasi TikTok juga. Iya, di TikTok sampai di stitch banyak orang juga yang wah, udah banyak yang bilang gitu. Oke, Mbak Dia sendiri ini kan masuk ke generasi Z nih. Saya juga masuk ke generasi Z. Jujur nih, gimana sih perasaan Mbak Dia nih sebagai generasi Z sendiri dengar kata-kata kayak gitu tuh kayak gimana?
perasaannya? Yang pasti perasaannya kecewa lah ya Mbak, apalagi kan kita bagian dari generasi Z, terus dapat kayak penilaian seperti itu dari orang-orang, padahal kan sebenarnya generasi Z ini kan cakupannya cukup luas ya Mbak, nggak hanya yang kita aja apa yang sedikit gitu, tapi dari tahun 2000-an, akhir 199 kan sampai 2000-an. Jadi yang rasanya kecewa aja sih. Iya, banyak kalimat kayak gitu tuh sebenarnya kayak menusuk hati ya. Iya, Eh, sensitif juga buat kita nih, karena kita kan juga generasi Z nih. Terus nah Mbak dia sendiri tuh termasuk generasi Z yang setuju atau tidak setuju nih dengan kalimat kayak gitu? Kalau dibilang nggak setuju, saya agak setuju. Kalau dibilang setuju tapi juga nggak setuju, gimana ya Mbak? Jadi menurut saya setuju sih, tapi bukan untuk seluruh generasi Z ya. Jadi saya kan juga pernah berpengalaman bertemu dengan teman yang sesama generasi Z. Jadi mungkin dia memang terlihat lemah gitu. Jadi saya setuju, Mbak. Jadi Mbak Jen ini setuju ya dengan pernyataan kayak gitu. Cuma gak bisa disamaratain ke semua generasi Z juga ya. Betul. Karena kan generasi Z cakupannya luas kan ya. Mungkin ada sebagian yang memang lemah, mungkin sebagian lagi ada generasi Z yang mau berusaha gitu bekerja ya. Terus nah Mbak dia sendiri kan kita kan cukup setuju ya sama pernyataan generasi Z itu generasi yang lemah di tempat kerja. Nah menurut Mbak dia sendiri tuh kenapa sih generasi Z bisa dikatakan sebagai generasi yang lemah di tempat kerja itu, kenapa? Kalau menurut saya ya Mbak, generasi Z ini kan sudah terbiasa dengan keadaan atau kondisi yang serba instan, serba ada, terus yang cepet gitu. Sedangkan kan kalau di dunia kerja pasti beda dengan apa yang dialami sehari-hari. Jadi sebenarnya generasi Z ini tuh cuma kaget atau belum siap aja masuk ke dunia kerja, jadinya terlihat belum siap dan dianggap lemah gitu aja sih. Oke, jadi kalau menurut Mbak Dia sendiri ini stereotip generasi Z kok bisa sampai dikatakan lemah itu karena kaget ya Mbak ya. Karena ya benar sih, kayak generasi Z sekarang identiknya sama yang instan-instan, karena kan ada teknologi yang udah berkembang pesat lah ya dibandingkan sama generasi yang dulu-dulu kayak generasi baby boomer lah, generasi yang dulu gitu. Nah terus tuh kalau menurut Mbak Dia sendiri kenapa sih stereotip kayak gitu tuh bisa tercipta tuh karena apa? Kalau menurut saya Mbak, karena sebelum generasi Z ini manusianya ya, apa orang-orangnya tuh kayak terlihat lebih kuat gitu loh, lebih kuat dalam menghadapi dunia kerja. Sedangkan generasi Z ini kan tipe yang secukupnya gitu, kalau nggak mau memaksakan mental sama fisiknya untuk bekerja. Jadi ya menurutku itu sih yang jadi penyebabnya. Jadi menurut Mbak Dia tuh stereotip ini bisa muncul karena generasi Z tuh beda ya kekuatannya sama generasi dulu, kayak ya karena itu tadi juga sih ya, karena yang serba instan jadi ya generasi Z kayak menggampangkan segalanya gitu ya. Jadi akhirnya malah menciptakan pribadi generasi Z yang lemah gitu, malah nggak mau berusaha lagi gitu ya. Nah menurut Mbak Dia sendiri tuh generasi Z harus ngelakuin apa sih buat merespon stereotip tersebut, khususnya nih dalam konteks pekerjaan tuh gimana gitu?
generasi Z harusnya? Nah, kalau menurut saya sebagai Gen Z, harusnya sih generasi Z itu bisa menunjukkan kalau sentimen-sentimen tersebut tuh tidak berlaku di seluruh generasi Z ya. Jadi kan se- stereotip itu tuh cuma berlaku ke orang-orang tertentu, nggak menyeluruh. Jadi hal tersebut itu tergantung ke kepribadian masing-masing gitu aja sih. Iya benar sih, tergantung kita masing-masing lah ya, Hmm. gimana merespon kalimat tersebut. Mungkin kalau generasi Z yang dianggap lemah tuh mungkin karena pribadinya tuh menganggap kalau itu apa ya, sebagai hal yang negatif lah, jadi Iya. di diri dia sendiri jadi ngebawa hawa yang negatif juga di dia gitu kan. Terus menurut Mbak Dia ini apa sih dampak positif atau negatif yang mungkin bisa muncul nih dari stereotip tadi? Kalau menurut saya sih dari sisi positifnya ya adanya hal-hal tersebut, harusnya tuh generasi Z tuh bakal memunculkan semangat baru ya dalam bekerja, kayak bisa lebih serius atau mungkin bisa lebih benar-benar mengerjakan pekerjaannya kayak gitu. Tapi untuk sisi negatifnya, takutnya itu untuk generasi Z yang belum bekerja Mbak, takutnya mereka malah mungkin jadi makin takut atau makin nggak percaya diri untuk masuk ke dunia kerja. Ya benar sih. Nah, mungkin kalau pribadi yang bisa ngambil positif bakalan jadiin itu motivasi gitu lah ya Mbak. Tapi kalau yang negatif memang malah mungkin jadi bikin down, malah nanti bisa muncul yang sekarang lagi viral nih, mental health. Iya, betul. Kesehatan mental. Ya semoga kita bisa ambil yang sisi positif saja lah ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Setelah berbincang mengenai generasi Z, menurut pandangan Mbak Dian sendiri itu generasi Z tuh ya memang sebagian ada yang lemah, sebagian ada yang masih mau buat berusaha di tempat kerja. Jadi gak bisa disamaratakan gitu ya kalimat. Iya, Kayak tadi itu stereotip kayak tadi. Oke. Lanjut ke pembahasan yang kedua mengenai persepsi HCM atau HRM di tempat kerja. Oke, untuk pertanyaan yang pertama nih, saya akan menanyakan bagaimana sih pemahaman Mbak Dia sendiri nih mengenai HRM sendiri atau HCM. Nah, jadi Mbak Dia sendiri tuh mendefinisikan manajemen sumber daya manusia di tempat kerja tuh seperti apa sih? Kalau menurut saya ya Mbak, karena saya kan juga tidak terlalu mengetahui tentang manajemen sumber daya manusia ini. Kalau menurut saya manajemen sumber daya manusia di tempat kerja itu yang sekelompok tim atau sekelompok orang yang merancang, terus mengkoordinasi atau memimpin serta mengontrol potensi sumber daya manusia dalam perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan kayak gitu. Pernyataan dari Mbak Dia sendiri benar lah ya. Sumber daya manusia itu memang bagian dari manajemen yang itu berurusan dengan manusia, di mana dia mengelola manusia supaya dia tuh bisa menghasilkan kinerja yang terbaik di tempat kerja. Oke, terus berdasarkan pengalaman Mbak Dia sendiri saat kerja part-time dulunya tuh, praktik HR yang udah dialami sama Mbak Dia sendiri di tempat kerja part-time Mbak Dia tuh seperti apa sih? Saya sih pernah memiliki pengalaman dengan praktik HR tuh saat
pengalaman kerja saya yang terakhir di penjualan level parfum ya Mbak. Nah, saya berinteraksi dengan HR saat saya mendaftarkan diri. Selain itu juga saat saya wawancara mengenai pekerjaan saya. Oke, berarti Mbak Dia ini pernah ya berurusan dengan HR ketika wawancara dan pasca wawancara ya? Ya. Ya mungkin itu masuk pekerjaan HR lah ya, buat wawancarain orang yang sedang akan bekerja di tempatnya. Memang sebelum bekerja itu memang harus ada wawancara ya Mbak, Ya. tahu. Nah, kemudian yang kedua nih mengenai karakteristik generasi Z. Kita kembali lagi ke generasi Z tadi. Nah, menurut pandangan Mbak Dia sendiri tuh yang jadi ciri khas generasi Z di tempat kerja itu seperti apa sih? Kalau menurut saya ya Mbak, generasi Z itu kan generasi yang kreatif gitu. Jadi ciri khasnya itu generasi Z itu sering menciptakan ide-ide baru atau cara-cara untuk memudahkan pekerjaan. Terus selain itu generasi Z itu tipe generasi yang bestie abis gitu. Jadi pertemanannya itu cocok banget lah di tempat kerja. Oke, bener banget sih ya Kak. Apalagi generasi Z tuh suka circle lah ya, bersirkel yang terus nyarinya yang sefrekuensi. Kalau nggak sefrekuensi biasanya di cut. Nah, terus selanjutnya nih kalau menurut Mbak Dia, apa sih yang membedakan generasi Z sendiri itu dengan generasi sebelumnya? Kan sebelum generasi Z mungkin ada generasi baby boomer mungkin lah ya, yang lebih di atas kita gitu. Kalau menurut saya ya Mbak, dalam harapan kerja ini, generasi Z itu kan lebih menyukai pekerjaan yang sesuai porsinya, sesuai waktunya gitu. Sedangkan kan generasi sebelumnya mereka itu nggak menganggap kayak, oh ini tuh udah di luar dari pekerjaan saya atau di luar dari waktu kerja saya. Mereka itu lebih memilih kayak, ya udah deh nggak apa-apa, kan udah kerja di sini, masa nggak dikerjain, kayak gitu sih. Kayak ya itu antara pembedanya itu di situ Mbak. Oke, jadi ya ini juga sih generasi Z mungkin kalau dikasih pekerjaan tambahan tuh kayak nggak sih, kok aku dikasih kerjaan lebih tapi bayarannya nggak ada. Iya betul. Wah, tapi kalau generasi dulu tuh lebih legowo lah ya. Iya, mau mengerjakan. Kemudian selanjutnya nih tentang pengembangan karir dan pembelajaran. Nah, menurut Mbak Dia tuh peran apa saja sih yang harusnya dilakukan sama HR dalam mengembangkan karir seorang pekerja gitu? Setahu saya ya Mbak, HR tuh seharusnya dapat meningkatkan kemampuan, terus pengetahuan sama potensi dari karyawannya, sehingga hal tersebut itu sehingga HR itu dapat mengembangkan karir dari pegawai-pegawainya. Iya betul sih, HR harusnya punya peran penting ya dalam mengembangkan karir. Mungkin kayak ngasih program-program gitu kali ya. Iya betul. Bisa gitu. Terus kalau bagi Mbak Dia tuh seberapa penting sih peluang belajar berkelanjutan dan pengembangan profesional? Kalau bagi saya tuh sangat penting ya Mbak, karena kan peluang belajar sama pengembangan profesional itu sangat berpengaruh terhadap
pengembangan karir masa depan juga ya. Yang namanya kita bekerja kan nggak mau ya stuck di situ-situ aja, pengennya kan ya yang lebih, sama jabatan kan yang naik gitulah. Jadi penting banget sih Mbak. Iya iya benar banget. Kalau stuck banget, kalau cuma stuck gitu ya gimana kita mau berkembang kan? Iya betul. Nah selanjutnya nih tentang umpan balik dan manajemen kinerja. Nah kalau Mbak Dia sendiri nih pas kerja nih, dan nantinya pas mau bekerja setelah lulus nih, sukanya tuh kalau dikasih umpan balik tuh sukanya yang seperti apa gitu? Modelnya yang seperti model umpan balik yang pengen Mbak terima tuh kayak gimana? Oke, kalau model umpan balik yang saya pengen terima ya Mbak, itu tuh kayak contohnya kalau ada kendala atau kesusahan dalam saya bekerja dari diri sendiri ataupun mungkin teman saya, itu tuh bakal bisa lebih cepat diselesaikan atau dibicarakan bersama manajemen kinerja. Oke, jadi Mbak Dia ini suka ini ya model umpan balik yang kayak HR ngasih evaluasi ke kita, tapi nanti dia juga harus ngasih saran kita harus gimana gitu betul. kan. Nah itu juga diperlukan sih buat kita biar bisa lebih berkembang ya. Nah terus kalau menurut Mbak Dia tuh perusahaan tuh harus nilai kinerja kita itu seberapa sering gitu? Kalau menurut saya ya Mbak, setidaknya 2 kali dalam setahun nggak sih, kayak perusahaan harus menilai karyawannya. Jadi kan bisa dilihat apa sih kekurangannya dari karyawan itu apa, atau mungkin tantangan atau perusahaan tuh kurang apa dalam menyediakan fasilitas terhadap karyawannya. Berarti perusahaan tuh harus sering lah ya ngasih umpan balik atau penilaian ke karyawan. Iya betul. Supaya karyawan juga bisa mengevaluasi dirinya sendiri nih. Sebenarnya aku nih gimana sih kerjanya? Kayak apa sih yang harus aku kembangin, apa sih yang harus diperbaiki gitu ya. Oke, lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang keseimbangan kerja dan kehidupan. Nah pasti nih Mbak Dia kan ada keluarga nih yang menunggu di rumah lah ya. Nah terus dulu kan pernah kerja juga. Kalau menurut Mbak Dia tuh seberapa penting sih keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi Mbak Dia tuh? Terus gimana sih menurut Mbak Dia HR harus dukung hal itu? Kalau menurut saya ya Mbak, keseimbangan kerja dan kehidupan itu sangat penting ya Mbak, karena kan secara nggak langsung antara keseimbangan kerja dan kehidupan itu saling berkaitan. Kayak kalau kita di kehidupan sehari-hari aja lagi kacau-kacaunya, apalagi pas kerja kan jadi malah makin kacau ya Mbak, jadi nggak fokus lah kayak gitu. Nah pas kayak gini nih, menurut saya HR tuh punya tugas kayak ya ibaratnya dia punya tanggung jawab juga untuk membantu dalam menghadapi masalah karyawannya, sehingga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan itu bisa tercapai. Ya bener banget sih. Kalau misal lagi ada masalah hidup gitu, terus kita kan masih harus kerja lah ya, kayak gitu mesti suasana masalahnya tuh ya pasti kebawa lah ya ke tempat kerja. Mau gimana pun kita nggak mikirin masalah itu mesti ada aja nanti lewat pas kerja kepikiran. Nah terus buat HR sendiri penting banget lah ya Mbak buat gimana ngadepin itu, harus bisa
tahu gitu lah gimana caranya imbangin kehidupan karyawannya sama kerjaannya gitu. Betul. Terus Mbak Jen sendiri pernah nggak sih ketemu sama kebijakan atau pengaturan kerja fleksibel yang menarik? Terus apa gitu kebijakan atau pengaturan kerja fleksibel yang menarik menurut Mbak Jen? Kalau secara langsung kan saya belum pernah ya Mbak. Tapi menurut saya tuh ada kebijakan atau pengaturan kerja yang menurut saya menarik itu yang remote work Mbak, atau bekerja jarak jauh. Jadi kan kayak kita bisa bekerja di rumah, bisa lebih fleksibel kayak gitu sih. Oke, apalagi dulu muncul istilah WFH ya, Iya betul. work from home, gara-gara corona kemarin ya. Mungkin kalau dengan itu bisa lah ya, karyawan tuh nyeimbangin antara kehidupannya sama pekerjaannya ya. Betul. Terus nantinya kan Mbak Dia setelah lulus pastinya pengen kerja lah ya. Nah kayak gitu kan berarti Mbak Dia mesti mempertimbangkan berbagai faktor ya. Terus untuk khususnya kebijakan kerja seperti apa sih yang dapat menjadi faktor penentu Mbak Dia dalam memilih tempat kerja? Mungkin bagi saya terdapat 2 faktor ya Mbak yang jadi penentu saya tentang pemilihan tempat kerja. Yang pertama itu kenyamanan tempat kerja yang pasti, terus yang kedua itu lingkungan sosialnya. Oke, memang ya itu kayak jadi faktor yang krusial ya buat kita kerja, karena kan kalau kita kerja tapi gak nyaman, terus lingkungan sosialnya juga gak cocok sama kita juga gak enak ya buat kerja. Nah, oke, selanjutnya ke pembahasan yang selanjutnya ada teknologi di HR. Nah di sini tuh menurut Mbak Dia, gimana sih teknologi sendiri tuh bisa meningkatkan proses HR untuk karyawan khususnya generasi Z nih? Oke, menurut saya sih Mbak, adanya teknologi ini membuat HR tuh harusnya jadi lebih mudah ya contohnya dalam merekrut karyawan, serta kayak mencari gimana gitu loh karyawan itu harus diapakan, itu kan lebih enak pakai teknologi. Menurut saya generasi Z yang sedang melamar kerja pun juga pasti ikut terbantu dengan adanya teknologi ini. Jadi nggak usah yang harus ngirim berkas ke sini, yang harus ngirim berkas ke sini gitu. Jadi sama-sama terbantu gitulah ya Mbak. Mungkin ya HR dengan teknologi itu HR bisa rekrut karyawan itu dengan cakupan yang lebih luas ya. Bisa misalnya manfaatin sosmed mungkin ya buat masang iklan open rekrutmen gitu lah ya, nggak harus masang poster ke sana kemari. Iya betul. Apalagi generasi Z tuh kan kayak identiknya sama teknologi, terus main sosmed tiap hari gitu. Nah terus menurut Mbak Dia tuh ada nggak sih teknologi atau aplikasi HR tertentu yang dianggap paling bermanfaat gitu? Kalau menurut saya Mbak, aplikasi HR yang paling bermanfaat itu ya aplikasi untuk absensi termasuk absensi kehadiran, lembur, cuti, ataupun absensi lain gitu. Jadi dengan adanya aplikasi ini kan jadi karyawan kan lebih mudah, jadi lebih hemat dalam mengelola waktunya gitu Mbak. Iya bener banget sih. Sekarang kita absen juga nggak harus secara
apa sih, kalau dulu kan pakai kertas Iya, terus kita manual ya, Mbak, ya. iya manual, terus nanti HR masih harus input lah Iya. ke database perusahaan. Kalau sekarang kan tinggal pinjam QR code lah ya istilahnya. Terbantu banget sih buat teknologi ini. Nah selanjutnya nih ada nggak sih saluran komunikasi yang bisa Mbak Dia pilih gitu buat komunikasi sama untuk menerima informasi dari HR tuh ada nggak saluran komunikasi? Kalau saluran komunikasi yang paling apa ya, paling cocok ya Mbak menurut saya itu ya melalui email ya, tapi mungkin bisa ditambah dengan dengan komunikasi WA. Nah, untuk yang penting-penting atau mengenai pekerjaan itu bisa disampaikan lewat email. Kayak saya dulu pas wawancara juga pemberitahuannya itu melalui email. Terus mungkin kalau setelah bekerja ada grup perusahaan atau teman kerja itu baru di WA. Sekarang yang paling terkenal tuh kan aplikasi chattingan WhatsApp lah ya. Iya. Kalau dulu banyak kayak Line atau apa. Cuma kalau untuk perusahaan memang lebih gampang WhatsApp. Terus komunikasi digital gitu tuh dalam interaksi di tempat kerja tuh seberapa penting sih menurut Mbak Div? Menurut saya sih sangat penting ya Mbak, soalnya kan interaksi digital ini kan bisa mencakup banyak hal ya. Jadi kayak kalau tentang tugas-tugasnya atau tentang kewajibannya itu apa gitu, semua hari ini tuh harus menyelesaikan ini atau ini biar nggak ada miskomunikasi antar karyawan. Jadi berarti komunikasi digital ini sangat penting ya Mbak, biar nggak miskom ya. Terus pembahasan selanjutnya nih mengenai inklusi dan diversitas. Oke. Menurut Mbak Diah nih, keberagaman di tempat kerja itu penting atau enggak sih? Kalau menurut saya sih nggak terlalu penting ya Mbak. Kenapa? Ya kan yang namanya bekerja kan ya fokus bekerja aja, apalagi kalau cuma tentang keberagaman agama atau gender, walaupun sesama gender pun kita kan juga tetap bisa bekerja, sesama agama pun kita juga bisa bekerja. Jadi ya menurut saya keberagaman di tempat kerja itu nggak terlalu penting sih. Terus di tempat kerja nanti nih misal harus dihadapkan sama keberagaman, kalau Mbak Dia sendiri tuh mengharapkan keberagaman yang seperti apa sih? Misalnya kayak mau di tempat kerja Mbak Dia pinginnya gendernya beragam atau orang-orangnya punya latar belakang agama yang beragam, atau pingin punya rekan kerja yang dari suku atau ras yang beragam gitu nggak? Mungkin lebih ke keberagaman pengalaman kerja aja sih Mbak ya kalau menurut saya. Jadi kan kita bisa tahu kayak oh kamu tuh dulu kerja ini. Atau mungkin bisa juga sih Mbak keberagaman suku ya, biar kan oh, saya kan dari Jawa punya temen orang Kalimantan atau orang Lampung gitu. Kalau nikah kan bisa sekalian piknik gitu lah. Iya bener. Oke. Jadi pinginnya yang rekan kerja yang punya berbagai pengalaman gitu ya, bisa sharing lah ya. Terus pinginnya berbagai suku, karena kalau nikah bisa Iya, sekalian jalan-jalan gitu. Bisa nambah relasi juga kayaknya. Oke, baik, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Yang selanjutnya ini tentang gaya kepemimpinan dan manajemen. Nah, nanti kan Mbak Dian ini mau kerja ya di apa tadi, instansi Pemerintahan kan.
Nah di instansi itu tuh mesti kita bakalan punya bos atau pemimpin. Nah terus kalau Mbak Dia sendiri tuh pengen punya karakteristik pemimpin yang kayak gimana sih yang diharapkan? Kalau saya sih berharapnya ya Mbak, pengennya tuh punya pemimpin yang pasti jujur, adil terhadap karyawannya, terus tidak membeda-bedakan karyawannya, terus bertanggung jawab, dan yang paling penting itu bisa dipercaya lah. Ya seperti yang diinginkan semua orang lah ya. Ya, Punyanya tuh ya pemimpin yang baik lah ya. Terus kalau ternyata nih Mbak Dia udah masuk di instansi pemerintahan, tapi terus akhirnya tuh dapat pemimpin yang nggak sesuai sama yang apa yang diharapkan Mbak Dia tadi tuh, terus apa sih yang akan dilakukan Mbak Dia? Tergantung batas toleransi saya ya Mbak. Mungkin kalau sekedar tidak adil atau membeda-bedakan yang belum kelewatan gitu ya, mungkin saya bakal tetap bekerja di situ. Tapi kalau sudah yang tidak bertanggung jawab dan tidak bisa dipercaya gitu, saya pasti lebih memilih mencari tempat kerja yang baru. Oke, selanjutnya nih kita akan membahas mengenai kesejahteraan karyawan. Nih, nanti kan Mbak Dia mau kerja kan, terus pastinya kalau orang kerja itu ya kalau nggak mengharapkan uang ya apa lagi. Iya betul. Ya mungkin pengen dapat pengalaman lah ya, tapi kan faktor utama yang mungkin pengen dapat gaji lah ya. Iya betul. Gak ada orang yang kerja tapi gak mau digaji. Terus kalau menurut Mbak Dia tuh nominal gaji yang besar akan menjadi faktor mutlak yang akan dicari di tempat kerja nggak sih sama Mbak Dia? Kalau saya sih sepertinya enggak ya Mbak, ya tergantung. Kalau menurut saya besar kecilnya gaji kan tergantung dari kesesuaian kerja sama waktu kita ya. Jadi kalau mungkin pekerjaannya itu sesuai waktu, terus yang beratnya itu sesuai dengan gajinya, itu yang kayak gitu yang saya cari Mbak. Berarti Mbak Dia ini lebih mencari apa ya, keseimbangan ya antara beban kerja sama gaji yang Iya betul. Kalau bebannya berat ya maksudnya gajinya juga ngikut besar gitu. Iya betul. Nah kalau misal nanti nih di tempat kerja ternyata gaji yang bakalan didapat Mbak Dia nggak besar, itu Mbak Dia bakalan resign atau tetap bertahan ya? Selama itu tidak melebihi waktu kerja saya Mbak, apa bebannya tidak sesuai tidak melebihi dari gajinya ya pasti saya akan tetap di situ. Tapi kalau enggak ya pasti resign ya Mbak, enggak mau lah. Iya sih, kalau beban kerjanya gede tapi gajinya kecil ya ngapain masih di sini? Iya betul. Terus ini balik lagi nih ke generasi Z nih. Sekarang kan tempat kerja mungkin sudah mulai akan didominasi sama generasi Z kan. Iya Mbak. Terus menurut Mbak Dia tuh sebenarnya perusahaan tuh kasih program atau inisiatif kesejahteraan apa gitu ke generasi Z? Kalau menurut saya ya Mbak, program yang paling cocok itu buat generasi Z itu ya tentang program kesehatan mental ya Mbak. Mungkin bisa melalui online atau lebih baik lagi kan bisa secara langsung. Karena kan kembali ke tadi ya Mbak, banyak yang bilang lemah lah atau yang mini gitu kayak kurang tegas dalam bekerja, itu mungkin alasannya kan ada pada mentalnya ya.
Jadi bisa diperbaiki melalui program tersebut. Ya sekarang memang lagi booming, ada viral-viralnya nih tentang mental health, Iya, kesehatan mental ya. Apalagi generasi Z ini aware banget sama yang namanya kesehatan mental. Jadi kadang ada yang sampai butuh ke psikolog. Jadi kalau perusahaan nyediain program Tentang kesehatan mental. ya tentang kesehatan mental itu sangat ini banget, Membantu banget. iya benar. Nah, oke, selanjutnya nih ke pembahasan karir sukses. Nah, di karir sukses ini kita kan bicara tentang kesuksesan karir Mbak Diah nih. Mbak Diah sendiri itu mendefinisikan kesuksesan karir itu seperti apa sih, dan apa aja sih indikator kita dikatakan sudah sukses dalam berkarir? Kalau menurut saya ya Mbak, saya bisa mengecap kalau diri saya itu sudah sukses dari karir saya itu yang pertama, yang pasti saya sudah mencapai tujuan yang saya cita-citakan. Terus yang kedua, finansial saya yang sudah stabil. Ibarat kalau yang zaman sekarang itu beli tinggal ambil gitu loh, nggak usah lihat harga. Nah yang kayak gitu tuh berarti sukses banget kan ya Mbak. Terus yang ketiga itu kepuasan dalam bekerja. Jadi kalau saya bekerja itu ya sudah tidak ada tuntutan dari orang lain gitu loh. Jadi benar-benar saya menikmati pekerjaan saya. Terus yang terakhir, saya tuh bisa mendapat pengakuan atau penghargaan dari orang lain terhadap hasil kerja saya. Oke. Jadi Mbak Dia sendiri mendefinisikan kesuksesan karir itu ada beberapa indikator lah ya. Nah tadi ada kayak aku ini udah sukses kalau beli barang tinggal ambil aja nih, nggak usah lihat Nggak lihat harga. Harganya berapapun, 10 juta saya pun bisa ambil. Iya betul. Nah kalau menurut Mbak Dia tuh Mbak Dia sendiri udah optimis belum nih? Udah optimis akan mampu mencapai indikator kesuksesan tadi atau belum? Saya sih yakin ya Mbak, yakin udah sangat optimis ini untuk bisa dan mampu mencapai indikator kesuksesan tersebut. Oke. Harus optimis lah ya. Iya betul. Kalau pesimis mulu kapan ini berkembang? Nah, terus faktor apa sih yang membuat Mbak Dia bisa seoptimis itu buat mencapai indikator yang tadi? Kalau saya ya yang bisa bikin saya optimis tuh yang pasti saya sudah banyak belajar ya Mbak, dan sudah menyiapkan bekal-bekal saya untuk memasuki ke dunia kerja, khususnya untuk mencapai kesuksesan karir saya nanti. Namun di sisi pesimisnya, saya kan harus berhadapan dengan mental diri saya ya Mbak. Ya kan saya juga generasi Z tadi ya kan, punya kekuatan mental yang cukup lemah, jadi saya tuh takutnya tertekan atau saya takut tidak sesuai yang saya inginkan. Jadi ya seperti itu. Tapi mau gimana pun juga harus tetap optimis ya Mbak. Iya betul. Jangan sampai lebih gede pesimisnya. Jadi tibalah kita di penghujung wawancara pada siang hari ini. Setelah membicarakan tentang human capital management dan pandangan Mbak Diah mengenai generasi Z ini, saya jadi bisa menambah wawasan saya nih hari ini. Oke, sebelum menutup wawancara pada siang hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Diah karena sudah meluangkan waktunya nih, dan karena sudah mau berbagi pandangannya mengenai tadi ya generasi Z dan HCM. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.